Yogyakarta, sebuah daerah istimewa yang syarat akan warisan budaya yang masih tetap terjaga hingga kini. Seiring kemajuan zaman, Yogyakarta seakan menghadapi kerasnya arus perubahan yang demikian cepat demi mempertahankan tradisi luhur yang menjadi jati diri sebuah bangsa yang besar. Saya kagum akan keteguhan warga Yogyakarta dan ingin menelusuri lebih jauh salah satu tradisi yang di dalamnya terkandung ajaran bagaimana manusia menjalin hubungan yang baik, tidak hanya kepada sesama, namun juga kepada alam semesta. Namun sebelumnya saya diajak rekan saya Ira menikmati suasana riuhnya kota Jogja. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Tugu Jogja, atau masyarakat biasa menyebutnya Tugu Pal Putih. Dinamakan demikian karena sejak dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga kini, tugu ini selalu dicat warna putih. Tugu ini mempunyai nilai magis yang sangat kental karena konon menjadi titik pertemuan garis yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Dan tempat yang tak mungkin saya lewatkan adalah Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sebagai pilar terakhir pelestari budaya bangsa, peran keraton sangat penting untuk menjaga kelangsungan tradisi luhur hingga sekarang. Salah satunya yang menarik minat saya adalah tradisi Saparan Bekaka yang dilaksanakan di situs Gunung Gamping, Desa Ambar Ketawang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Daerah Yogyakarta ini kan kaya akan budaya dan wisatanya. Salah satunya tradisinya nih yang masih dilestarikan oleh pihak keraton, ada tradisi upacara bekaka. Kamu tahu nggak semua tradisi itu? Aku tahu itu, Nes. Itu biasanya diadakan di daerah sekitaran Gunung Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pas banget nih, kalau gitu kita langsung ke lokasi yuk. Boleh, ayo. Kami menemui salah seorang sejarawan, yaitu Pak Aryo, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, Pak Aryo, menarik sekali kalau kita berbicara mengenai budaya Jawa. Salah satunya adalah tradisi upacara bekakak ini, Pak. Memangnya asal mula dari upacara bekakak ini bagaimana, Pak? Pada waktu Sultan Hamengkubuwono I diangkat menjadi raja, beliau belum punya keraton. Dia punya pesanggrahan di Ambar Ketawang, dekat sini, tenggara dari sini. Dia tinggal di situ, terus dia bangun keraton, Gampingnya diambil dari sini. Waktu itu kira-kira tahun 1775 pasca Giyanti itu Gamping di sini digunakan untuk bangun keraton Jogja. Wirasuto itu yang nambang dan terjadi kecelakaan kerja. Dia tertimbun Gamping beserta keluarganya, beserta binatang-binatang kesayangannya. Binatang kesayangannya itu di catatan ada 3, yaitu landak, burung puyuh, dan burung dara. Tapi kenapa, Pak, dilakukannya setiap bulan Sapar itu ada kaitan apa belum, Pak? Nah, kejadian Kiai Wirasuto kena longsor itu di bulan Sapar, menjelang bulan purnama, jadi menjelang tanggal 15 Jawa. Nah, yang menarik ini kan dari tradisi Saparan upacara bekakak ini, pemilihan bahan yang digunakan adalah ketan. Itu kenapa, Pak, pemilihan bahan tersebut? Oh gini, itu kan simbolisasi dari manusia. Kalau kata bekaka itu artinya kan upacara korban sembelian atau korban darah. Kalau dulu benar-benar darah hewan atau darah manusia. Untuk menggantikan manusia atau hewan itu, kemudian dibuat patung dari ketan. Karena ketan itu lihat sehingga bisa berwujud patung. Dalamnya diisi gula merah cair, sehingga pada waktu disembelih nanti seolah-olah keluar darah, kan korban darah. Jadi yang keluar seperti darah itu gula cair, gula merah cair. Pak Aryo, tradisi upacara bekakak ini prosesnya dilakukan di mana memang? Mari kita naik di atas, kita lihat tempatnya.
Upacara bekakak ini dimulai hari Kamis malam, namanya Midodareni. Seperti di perkawinan Jawa itu ada acara Midodareni, itu dilaksanakan di dekat Kelurahan Ambar Ketawang sana, di lapangan sana. Itu diawali dengan penyerahan air yang diambil dari bekas Keraton Ambar Ketawang, sama diserahkan. Kemudian malam itu disebut Midodareni, itu datangnya para widodari memberkahi itu yang akan dikorbankan, itu bekakak itu. Kemudian diikuti, kemudian malamnya itu tirakatan. Tirakatan itu orang-orang berjaga melek kalau orang Jawa. Terus paginya sampai siang itu ada acara-acara kesenian di lapangan sana. Kemudian siang diarak ke sini dengan berbagai kirap, ada kirap prajurit, ada kirap banyak. Terus nanti sampai sini, di sini bekakaknya itu disembelih. Pak Aryo mengajak kami bergeser ke petilasan Sultan Hamengkubuwono I. Letaknya tidak jauh, hanya sekitar 100 meter di sebelah situs Gunung Gamping ini. Waktu jadi Hamengkubuwono I, tapi belum punya kerajaan, disinilah beliau istirahat. Dan pada waktu bangun keraton, disinilah dia tinggal. Dan itu buktinya bahwa itu masih berhubungan dengan sini. Mata air sumbernya itu diambil dari tetap dari petilasan Ambar Ketawang ini. Baik Pak Aryo, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Nah, Ira, Naya, sekarang kita sudah berada di Pendeteksian secara tak kasat mata pun kami lakukan. Kali ini dibantu Naya, rekan indigo kami. Waktu itu posisi kecelakaan dari Kiai Wirosoto sendiri ada di sebelah mana memang kalau Naya tahu? Kalau saya itu ada di belakang Mas yang tadi. Jadi coba kita ke sana. Waktu terjadi longsor memang di sini terjadi tempat kecelakaan seperti itu. Terjadi kayak gini Mbak, yang diperlihatkan itu Ki Wirosotonya. Itu kalau istrinya saya belum melihat. Sepenglihatan Naya, sosok dari Kiai Wirosoto sendiri seperti apa? Seperti orang keraton Mbak. Mengenakan atribut apa? Atribut dia memakai selendang, kemudian pakai apa ya Mbak ya itu? Blangkon. Kemudian pakai ya seperti orang dalam keraton gitu Mbak. Saya dan Ira ingin mencoba merasakan energi di Gunung Gamping ini. Saya hanya mengucapkan salam bahwa kami datang ke sini. Untuk kalau saya pribadi ya, mungkin kalau untuk lebih mendekat ke sini, saya merasa kayak ada makin lama makin hangat gitu. Ya padahal kan di sekitar sini memang cuacanya masih dingin ya, dan makin ke sini makin hangat. Oke Naya, terima kasih atas penjelasannya ya. Saatnya melakukan proses mediumisasi. Pak Kusumo pun sudah bersiap dengan mediatornya. Entah kenapa, makhluk ini mengajak Pak Kusumo untuk bertarung. Ya nampaknya salah satu mediator ini sulit sekali untuk dikendalikan oleh kami, dan tampaknya masih ingin mengajak Pak Kusumo untuk berkelahi seperti itu. Kalah ro kowe iso mangan liyane sing tok jandene. Mangan liyane? Iya. Sing bisa karo Bang. Ya yo liyane kowe. Ya tak titik untung. Setelah ditenangkan Pak Kusumo, penggalian informasi pun kami lakukan. Saya kesini kan cuma pengen mencari informasi. Mas Jalak pun sudah siap memvisualisasikan makhluk ini. Gunung Gamping ini katanya kan ada tradisi upacara bekakak. Itu sebenarnya asal mulanya bagaimana? Ya nang kene mbiyen gununge gedhe to mbiyen. Dadi duduk
Dodi duduk, dodi usungi menyang mendingkon papan liyane iki. Ing jaman semono ono piyayi sing kawogan sing luwih piyayi sing cuma melok saiki iki pitilasane. Oh iya. Kuwi sing iso ngerti penggaweane iki kuwi. Ning jaman semono rak ya mestine ono sing entuk ganjaran. Oh iya. Ono ing kene. Oh iya. Dapat ganjaran ki ono sing ora ono jenenge itu ganjaran ki. Oh iya. Ganjaran sing keneng watu lan sore watu sing teh sing kupani. Oh, ada yang enggak keren tenang kecukupan. Batu di sini itu hukum, istilahnya apa ini. Ya, weh, lagi balik, weh. Saatnya mediator sadar. Mas Jalak, dari mediator tadi, apa yang bisa divisualisasikan? Yang saya gambarkan ini sewaktu awal-awal dia datang mau masuk. Jadi posisinya seperti ini. Kalau ini, sosok ini? Nah, ini sosok ini mukanya ini. Oh, lebih jelas. Ya, lebih jelas. Iya. Memang dia tingginya agak lebih besar ya? Iya, tingginya lebih besar. Aha, berapa ini meter? Paling ya 6, sekitar 6 kan. Oh, 6 meter ke atas seperti itu. Kalau dari wajahnya ini, dia ada apa ini Mas? Ada tanda seperti ini? Siluman. Tandanya ini siluman. Hijau, warnanya hijau. Warna kulitnya? Iya, Hijau. warna kulitnya agak kemerahan tapi ada hijaunya. Ada hijaunya. Baik Mas Jalak, terima kasih. Iya, Mbak. Kini, kami mencoba mengundang dua makhluk di tempat ini secara bersamaan. Dua mediator sudah disiapkan. Kedua makhluk ini begitu beringas, hingga salah satunya menjadi tak terkendali dan mencoba memanjat pohon. Udah, tak turun, nggak bisa ya turun itu, tetap turun nanti. Udun! Astagfirullahaladzim. Sisi tak tembak Tangan gue kayak sakit itu, kayak ada yang neket. Terus ini tangan gue kayak pegel tiba-tiba. Bisa ngatur ora? Itu ya. Ini siapa namanya? Wah, itu siapa lagi? Oh, agul-agul. Seneng agul-agul. Lagu lagi. Anda tahu tentang sejarah dari tradisi upacara bekakak ini? Melu pesta. Iya, Atau melu joget-joget ini. Joget-joget no. melu mangane nak. Melu mana nak? Nek ngerti orang ngerti oke, sing ngerti oke yo mau. Wis iki aku tak bali. Oke, sudah. Terima kasih atas informasinya. Saatnya makhluk ini untuk pergi. Mas Jalak, ini bisa diceritakan ini wujudnya seperti apa? Yang satunya tadi Ya, wujud kera. ya, ini yang pertama kali tadi. Iya, yang Iya. naik pohon pertama. Ya, yang Terus yang satunya mungkin kalau di sekitar sini apa ya namanya, Guto raksasa. Ya, Gitu. Nah, ini sosok keraknya berwarna apa, Mas? perak. Perak. Tingginya semana? Paling cuma segini. Oh, Yang satunya mungkin sekitaran tinggi 2,5 meter. Sekitaran itu warnanya agak
hitam kemerahan, lebih berkuasa. Tapi ini menggunakan mahkota ya? Lebih menggunakan mahkota, simbol dia. Kalau pakaiannya dia polos. Oh, polos. Cuman pakai kain di ke bawah. Baik Mas Jalak, terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba, ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Tapi di situ. Bilang. Mas. Kameranya Tiba-tiba Nesya terjatuh dan seperti ada yang masuk ke dalam dirinya dan sedang dinetralisir sekarang. Berkat bantuan Pak Kusumo, kesadaran saya kembali secara perlahan. Pak Kusumo tadi aku kenapa ya? Kok bisa ngerasa tangan kiri aku tuh kayak diikat gitu loh? Ya, menurut pandangan saya ada sesuatu yang mau masuk ke dalam tubuhnya situ. Dari jauh saya sudah lari, tak panggil, belum sampai saya ngomong itu sudah keburuan masuk duluan, makanya pingsan tadi. Dengan sigapnya, Mas Jalak menggambarkan satu sosok makhluk yang berusaha mengganggu kesadaran saya. Ketika Mbak sedang jatuh tadi, yang buru-buru saya gambar yang makhluk yang paling dekat, paling 3-4 meteran sebelah sana. Ini makhluk apa sosok? Orang seperti perempuan dengan pakaian Jawa, ada hiasannya, pakai sanggul besar. Cuman sosok perempuan. wajahnya nggak kelihatan. Kisaran umur berapa Mas? 25. Masih cukup muda ya kalau dalam manusianya. Karena masih butuh informasi, kami pun terus melanjutkan mediumisasi. Dengan siapa ya? Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Abdi dalam kinasi. Tegal Wirosuto. Oh, berarti Anda yang menjadi legenda dari tradisi ini ya, seperti itu? Nah, kebetulan Anda sendiri, karena Anda yang menjadi sosok legendanya, ini bagaimana sih, kenapa bisa timbul tradisi upacara bekakak ini? Dari awal mula. Iya. Kanjeng Siniwang Sultan gawe kesundamel kerajaan. Punya hajat membuat kerajaan. Kanjeng Sultan kautus dalam Kanjeng Sultan mengutus ini utusan mendet material bangunan silo saking mriki. mengambil tanah atau Kagem batu dari sini. pundasipun Keraton Ngayu juga harto atiningrat. Lalu? Wis pinestening jagat, wis pinestening Gusti ingkang pintu mati. Dari sini dari lahir. Kula timbali situ ting mriki. Oh, jadi diambil meninggal di sini. Anda meninggalnya murni kecelakaan atau bagaimana? Murni saking kersaning Sang Hyang Widi. Murni karena kecelakaan karena kehendaknya. Waktu itu Anda meninggal kecelakaan di sini sendiri atau sedang bersama yang lain? Ada abdi dalam prajurit kalian Atasnya warga mriki. banyak yang meninggal di sini dulu. Kelongsoran. Kecukupan.
Tiba-tiba saja ada makhluk berbeda di raga mediator kami. Kali sinten gini. Ini siapa yang masuk ke tubuh ini? Nyai Polen. Iya. Kenapa sih tadi saya lagi bicara sama Kiai Wirasuta kok tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Ada yang ingin disampaikan memang? Tentrem, jadi rame. Nyai Polen ini sebenarnya emang penunggu di sini atau gimana? Iya. Di mana? Sebelah mana? Sebelah mana Anda? Ini gunanku. Anda ini wujudnya apa sih? Rambut gunung. Rambut panjang, lalu? Apa itu? Wewe berarti. Kapanan? Bisa? Korban apa? Manusia? Kalau tidak dikasih korban, gunung gampingnya dicukrukkan. Itu korban manusia hidup atau gimana? Manusia urip. Kan itu kan tradisi itu kan menggunakan simbol manusia tapi bukan manusia. Kuwi kantine. Menungso. Karo Kanjeng Sinuwun. Ngerti ku ya menungso. Masane bodoh. Bekaka itu kalau disembelih kan keluar darahnya merah itu. Menurut dia darahnya ya seperti manusia rasanya. Dari gula merah. Iya. Ora kei pangan malah minggawe lelorong. Kalau nanti iki sing kewer-kewer iki karo nanti. Bali. Dalane ra ono. Sik kene arep Bali. Setelah informasi kami dapatkan, saatnya makhluk ini pergi. Ayo sekarang Pak. Nah, kok tadi makhluk yang masuk ke tubuh mediator, apa yang bisa digambarkan, Mas? Yang paling awal ini tadi. Ini siapa tadi namanya? Wirasuta itu. Teman Wirasuta tadi. Yang ini setelah itu kan di tengah-tengah dia berganti dengan yang ini. Yang ini asalnya dari sana, dari pohon. Dari pohon. Tapi kalau kisaran umurnya disamakan dengan manusia, kisaran umur berapa nih, Mas? Wirasuta ini? Sekitar 30-40. 30-40. Oke, kalau dari sosok yang tadi mediator tiba-tiba masuk ini, makhluknya sosok apa ini? Mungkin biasa disebut wewe kalau di sini. Wewe gombela seperti itu. Rambutnya panjang, cuma ada garis-garisnya. Oh, iya. Kelihatan. Tingginya paling 1,5 meteran. 1,5 meter. Baik, Mas Jak, terima kasih. Ira, setelah kamu mengikuti penelusuran bersama Dua Dunia di Gunung Gamping ini, pengalaman apa yang bisa kamu dapatkan? Jadi aku sendiri asli Jogja, tapi aku belum pernah tahu yang namanya sejarah ritual bekaka yang biasa dilakukan warga sekitar sini. Dan dari sini, dari awal aku ngikutin, aku jadi tahu gimana sejarah ke belakangnya itu gimana, berawalnya ritual bekaka itu gimana. Dan karena Ira tahu nggak kalau misalkan tradisi saparan upacara bekakak ini memang tidak hanya mengandung makna kultural saja, tetapi ada nilai-nilai spiritual aja tadi yang dibilang sama mediator juga seperti itu. Nah, makanya Ira sebagai penerus bangsa nih, kita harus tetap menjaga warisan budaya Nusantara pastinya. Itu harus